Renungan hari Jumat 7 Mei 2021. Bacaan suci diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Mari kita mendengarkan dengan penuh iman. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Injil yang barusan kita dengar, Tuhan Yesus memberi perintah agar supaya kita saling mengasihi satu sama lain, seperti Dia mengasihi kita. Dalam Dia kita menemukan kebebasan untuk mencintai. Cinta yang benar itu ada dalam Dia, dan berdasarkan cinta Kristus sendiri. Cinta itu memerdekakan kita. Tiada cinta lain dan lebih besar dari cinta Kristus kepada umat manusia. Cinta itu utuh dan tidak berbagi. Cinta yang sejati itu berarti cinta yang boleh memberikan dirinya untuk orang lain. Cinta itu memberi sampai merasa sakit, sampai mencucurkan air mata berdarah di Taman Getsemani di saat sebelum penangkapan, didera dan disalibkan. Inilah bukti cinta yang sejati, cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang tidak membiarkan sedikit pun bagi dirinya sendiri. Karena itu ketika Tuhan kita meminta agar kita saling mengasihi satu sama lain, seperti Dia mengasihi kita, itu berarti Dia menghendaki agar kita juga mencintai seperti Dia. Sebagaimana anak-anak Allah, kita secara bebas mencintai seperti Dia mencintai kita, dan sebagaimana cintanya yang utuh kepada Bapa di surga. Karena itu Dia rela mati untuk kita umatnya. Cinta yang penuh pengorbanan, sampai mengorbankan diri sendiri, tidak hidup demi kesenangan dirinya sendiri. Dia menderita karena cintanya yang besar terhadap kita semua sebagai anak-anak Allah. Demikian Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang menerima berkat paling besar, yakni keselamatan yang datang dari Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Cinta Kristus telah membebaskan kita dan memerdekakan kita dari kematian dan penderitaan hidup ini, walau dunia masih menderita karena dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Namun dalam kasih Yesus kita menemukan pembebasan yang benar. Karena kasih-Nya Dia mengangkat kita ke tingkat kesederajatan yang benar sebagai anak-anak Allah dan sahabat-sahabat Allah. Karena itu dalam situasi apapun kita harus saling mengasihi, agar kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kasih Tuhan. Dalam kasih Kristus dan melalui rahmat sengsara Bapa dan kebangkitannya, kita dianugerahi rahmat yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga. Kita boleh memperdalam makna hidup kita sesuai dengan amanat Kristus sendiri. Dia telah menjanjikan kepada setiap kita hidup kekal yang bahagia di surga.
Kalau dalam hidup di dunia ini kita sungguh saling mencintai seperti Dia mencintai kita. Demikianlah kata Yesus pada akhir Injil hari ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sebagai murid Kristus kita patut mencontohi hidupnya dan menginspirasikan hidup kita sesuai teladan dan ajaran-ajarannya yang sangat mengagumkan. Kini kita menjadi pewarta cintanya bagi dunia. Semoga kita mampu memproduksi buah-buah kasih kepada dunia yang gersang karena lapar akan cinta yang benar, yakni dunia yang aman, damai, tentram, sebagai bukti karya cinta Tuhan kepada umat manusia. Dari hati yang ikhlas saya menyampaikan salam kudus untuk semua sahabat-sahabat Yesus di tanah air. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan kita yang adalah Allah pengasih dan penyayang untuk semua orang. Amin.